Hai, selamat datang di channel Cinema Z. Seperti biasa, kita akan mencoba membedah alur film lagi. Sebelumnya silahkan kalian subscribe channel ini karena di sini bakal kita bahas alur dari film-film yang berkualitas, guys. Oh iya, tidak lupa Mimin mengingatkan kalau isi dari video ini adalah spoiler. Jadi kalau tidak ingin mengetahui alur cerita lengkap dari film yang akan kita bahas nanti, bisa di skip videonya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang rilis di tahun 2011. Dan menurut saya film ini cukup aneh. Kenapa aneh? Karena dalam film ini menceritakan tentang akhir dunia. Ya, kiamat guys. Namun dalam film ini kiamat diceritakan dengan cara yang cukup berbeda. Di film ini tidak ada astronot-astronot yang ribet mempersiapkan pesawat untuk keluar dari bumi, kayak film kiamat kebanyakan. Film ini menceritakan tentang reaksi orang biasa dalam menghadapi akhir dunia. Ya, apalagi kalau bukan Melancholia. Film ini disutradarai oleh Lars von Trier, diperankan oleh si Mary Jane alias Kirsten Dunst dan Charlotte Gainsbourg. Kata Melancholia sendiri bisa berarti dua makna. Yang pertama, nama sebuah planet yang menabrak bumi dan membunuh semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dan ini nggak spoiler guys, film ini memang menceritakan tentang akhir dunia. Lalu makna melankolia yang kedua adalah sebuah penyakit depresi yang membuat penderitanya menjadi putus asa dan merasakan tidak ada lagi harapan dalam hidup, bahkan menjauh dari masyarakat. Penyakit inilah yang diderita oleh tokoh utama film ini, yaitu Justin yang diperankan oleh Kirsten Dunst. Film diawali dengan prolog yang mendayu-dayu, dipenuhi dengan slow motion, dan penggambarannya sudah bisa dibayangkan sedepresif apa film ini nantinya. Di awal film juga sudah digambarkan detik-detik planet Melancholia semakin mendekati bumi dan pada akhirnya menabrak bumi. Dengan ukurannya lebih besar dari bumi, sudah bisa dipastikan bumi hancur lebur, musnahlah seluruh kehidupan di dalamnya. Lalu kita masuk ke part pertama dalam film yang bertajuk Justin. Diawali dengan munculnya sebuah sedan limosin panjang yang agak kesusahan melewati jalan yang berliku dan terjal. Di dalam sedan itu terdapat dua orang yang berpakaian seperti akan melangsungkan pernikahan. Merekalah Justin dan Michael. Tersirat raut wajah khawatir dari Michael, namun Justin hanya tertawa melihat sopir yang kewalahan melewati belokan tajam dan terjal itu. Maklum saja, limosin yang ditumpanginya ukurannya panjang banget, lebih panjang dari sedan kebanyakan. Michael sempat turun untuk menuntun arah sopir yang mengendarai limosin itu. Namun karena tidak kunjung berhasil, akhirnya dia sendiri turun tangan mengendarai mobil itu dan tetap tidak berhasil. Lalu Justin yang penasaran mencoba juga duduk di balik kemudi, namun tetap gagal. Lalu akhirnya Justin dan Michael memutuskan untuk berjalan kaki melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka pun sampai di kastil milik kakaknya, Claire. Dan di sini terkuak bahwa mereka sedang mengadakan resepsi pernikahan Justin dan Michael. Lalu karena mobil pengantin yang ditumpanginya tidak bisa melanjutkan perjalanan, akhirnya kedua mempelai pengantin terlambat datang ke acara hingga lebih dari 2 jam. Claire sang kakak terlihat kesal karena dialah yang mempersiapkan pernikahan ini 2 minggu lamanya. Saat mereka berjalan memasuki kastil, Justin tertarik oleh salah satu bintang kecil di langit dengan cahaya kemerah-merahan berkedip di angkasa. John, suami Claire pun menjelaskan kalau itu adalah Antares, bintang utama dalam rasi bintang Scorpio. Mendengar penjelasan itu masih tersirat keraguan di wajah Justin. Saat mereka memasuki kastil, tiba-tiba Justin mengajak Michael ke kandang kuda untuk menyapa kuda kesayangannya, Abraham. Setelah menyapa Abraham, akhirnya mereka berempat masuk menemui para tamu undangan. Di pintu masuk mereka ditawari untuk ikut game pernikahan menebak jumlah kacang yang ada di dalam botol. Justin dan Michael pun mengiyakan. Namun saat Justin diminta menuliskan jumlah kacang di dalam botol, ia langsung masuk ke ruang resepsi. Lalu Michael menjawab asal-asalan. Lalu masuklah mereka ke ruang resepsi, diiringi tepuk tangan tamu undangan. Justin pun menyapa ibunya, lalu Leo anak Claire, dan kemudian ayahnya, di mana di situ terkuak kalau ayah dan ibu Justin sudah berpisah. Dan kini ayah Justin ditemani 2 orang wanita, mungkin istri barunya, yang bernama Betty dan Betty. Ya, sama. Lalu para tamu undangan pun bersulang untuk Justin dan Michael. Acara pun berlanjut dengan makan malam. Di situ mulai terlihat ketidaksukaan ibu Justin atas tingkah ayah Justin yang usil mengerjai pelayan kastil. Kemudian seorang pria berdiri dan berpidato. Orang tersebut adalah bos Justin di dalam pekerjaannya, sekaligus teman dekat Michael.
Justin yang bekerja di perusahaan perikanan sebagai penulis iklan bertugas mencarikan slogan untuk iklan baru perusahaan itu. Namun pada momen ini, si bos mengumumkan bahwa Justin akan naik jabatan dari penulis iklan menjadi penata artistik. Kemudian giliran ayah Justin memberikan sambutan. Momen mulai memanas ketika ayah Justin menceritakan masa lalunya dengan mantan istrinya yaitu ibu Justin yang juga hadir di sana. Ayah Justin mengatakan kalau ibu Justin terlalu berkuasa. Mendengar hal itu, ibu Justin langsung berdiri tidak terima. Ibu Justin pun bercerita kalau dirinya tidak pernah beribadah dan tidak percaya pada pernikahan. Dia bahkan terang-terangan mengatakan kalau membenci pernikahan. Hal itu membuat John, suami Claire, tidak nyaman. Lalu Claire melihat Justin yang mulai berubah sikap. Ya, Claire khawatir tentang keadaan mental Justin. Lalu Claire mengajak Justin bicara empat mata. Dan Claire meminta Justin untuk tidak mengacaukan pernikahannya sendiri. Di sana hanyalah Claire yang paham kalau Justin menderita sakit melankolia tadi. Claire paham kalau sebenarnya Justin tidak menginginkan pernikahan ini. Ya karena penyakit itu. Lalu mereka pun kembali ke meja makan. Di saat momen ada yang mulai bernyanyi, Justin kembali menunjukkan gelagat ketidaknyamanannya di antara kerumunan itu. Dia pun menghindar dan pergi keluar kastil sendirian. Menaiki mobil golf melintasi padang golf sendirian. Lalu dia berhenti di tengah lapangan golf dan duduk sambil memandangi langit, seperti ada sesuatu yang sedang dia pikirkan. Sementara itu di dalam kastil, Claire khawatir melihat Justin tidak berada di ruangan. Lalu Justin pun datang lagi dan duduk kembali. Acara pun dilanjutkan dengan pesta dansa di ruangan lain. Di saat pesta dansa berlanjut, Leo yang mengantuk meminta diantarkan ke kamar tidur ke ayahnya. Lalu Justin bersikeras menawarkan diri untuk mengantar Leo ke kamarnya. Kemudian Justin tertidur di samping Leo. Claire pun membangunkan Justin. Justin menceritakan kalau sebenarnya dia tidak menginginkan pernikahan ini. Saat acara pemotongan kue, Justin dan ibunya tidak ada di tempat. Justin pun belum juga turun. Ternyata dia malah sedang berendam di kamar mandi. John pun khawatir dan mencari keduanya. Di saat mencari di kamar ibu Justin, John merasa kesal karena mendapat jawaban acaranya disepelekan oleh ibu Justin. Saking kesalnya, John pun berencana mengusir ibu Justin dengan membawa keluar barang-barang bawaannya. Justin pun kembali turun melanjutkan prosesi pemotongan kue. Semua berjalan seperti normal. Michael sempat melihat keanehan pada diri Justin. Michael lalu memperlihatkan foto kebun apel yang dibelinya untuk tinggal bersama Justin. Justin mengatakan akan selalu menyimpan foto itu. Lalu kemudian hampir terjadi mantap-mantap guys. Tapi Justin meninggalkan Michael yang kentang di ruangan itu. Dan ternyata foto itu tidak dibawa Justin. Michael pun semakin bingung dengan sikap Justin. Justin pun kembali ke ruangan dansa. Di sana dia bertemu bosnya dan diperkenalkan dengan Tim, karyawan baru pengganti Justin sebagai penulis iklan. Justin yang mendengar ocehan bosnya terlihat tidak nyaman. Tim ditugaskan oleh bosnya untuk mendapatkan slogan iklan dari Justin malam itu juga. Tim pun ditugaskan untuk selalu mengikuti Justin. Justin pun semakin tidak nyaman. Lalu Justin bertemu Claire yang sudah curiga bahwa Justin pura-pura bahagia di pernikahan itu. Kemudian Justin menemui ibunya dan mengatakan kalau dia ketakutan. Ibunya yang juga antisosial mengatakan dia juga akan ketakutan menghadapi pernikahan. Namun Justin menambahkan bahwa bukan pernikahanlah yang dia takutkan, namun ada hal lain yang lebih menakutkan. Lalu Justin kembali ke tempat pesta, masih diikuti oleh tim yang ditugaskan mendapatkan slogan iklan dari Justin. Kemudian Justin dan Michael bertemu, dan di momen ini Michael mampu membuat Justin kembali tersenyum. Acara pun dilanjutkan dengan menerbangkan balon kertas ke udara. Kemudian acara selesai dan kedua mempelai menuju kamar pengantin. Michael tidak sabar ingin mantap-mantap, tetapi Justin malah menunjukkan raut wajah biasa saja. Justin hanya ingin duduk-duduk saja saat itu. Namun Michael semakin tidak sabar dan Justin semakin tidak nyaman. Di tengah prosesi itu Justin meninggalkan Michael yang kentang. Sekali lagi, kasihan sekali. Justin pun pergi ke tengah lapangan golf dengan diikuti oleh tim yang ingin slogan iklan dari Justin. Namun yang terjadi, Justin malah mendorong tim dan mereka mantap-mantap di tengah lapangan golf. Lalu Justin kembali ke resepsinya. Di sana dia bertemu dengan bosnya yang kekeh ingin slogan iklan dari Justin malam itu juga. Di sana Justin malah marah-marah mengumpat kepada bosnya. Saking muaknya, masih disuruh bekerja bahkan di malam pernikahannya. Bosnya yang kesal pun akhirnya pulang, pergi dari resepsi pernikahan itu. Kemudian satu persatu tamu undangan pun pulang. Dan anehnya lagi, di antara para tamu undangan yang pulang, si Michael yang notabene-nya adalah mempelai pria dari Justin malah ikut pulang.
Ya, benar sekali. Usia pernikahan mereka berakhir malam itu juga karena Michael sadar bahwa Justin sebenarnya tidak menginginkan pernikahan itu. Lalu muncul tim yang tadi diajak mantap-mantap merayu menggantikan Michael, namun dia juga ditolak mentah-mentah oleh Justin. Lalu Claire masuk ke ruangan dan diberitahu pelayannya bahwa hasil kuis jumlah kacang di dalam botol awal tadi 678 biji. Namun Claire yang kesal acara pernikahan yang dibiayainya kacau tidak memperdulikannya. Besoknya Claire membangunkan Justin yang masih tidur untuk berkuda di pagi hari. Di tengah jalan terjadi keanehan. Kuda yang dinaiki Justin tidak mau melewati jembatan kecil. Saat itu Justin menatap langit dan menyadari bintang berwarna merah yang dilihat sore kemarin sudah tidak ada lagi. Kemudian kita masuk di part kedua yang fokus ke Claire. Di sini bersetting 2 minggu setelah acara pernikahan Justin yang gagal tadi. Di awal adegan, Claire menelpon mengarahkan Justin untuk naik taksi kembali menuju kastil miliknya. Di bagian ini mereka sudah sadar akan adanya planet bernama Melancholia yang selama ini bersembunyi di balik matahari berjalan mendekati bumi. John pun berusaha meyakinkan istrinya, Claire, yang takut untuk tenang saja, semua akan baik-baik saja. Dia mengatakan planet itu tidak akan menabrak bumi. Lalu Justin pun datang dengan taksi. Di situ terlihat Justin mengalami depresi hebat di mana dia sudah tidak mampu bahkan untuk berdiri sekalipun. Lalu untuk mandi pun harus dipopong oleh Claire saking depresinya. Sehabis mandi mereka pun makan. Claire sudah mempersiapkan masakan daging sapi kesukaan Justin. Saat Justin menyantapnya, makanan kesukaannya itu terasa seperti sampah saking depresinya. Besoknya Justin sudah mulai bisa beraktivitas. Justin sudah mulai bisa makan. Claire pun mengajak Justin untuk kembali berkuda. Seperti sebelumnya, kuda Justin tidak mau melewati jembatan kecil. Dan hal itu membuat Justin kesal sampai memukuli kuda itu bertubi-tubi. Namun kuda itu tetap tidak mau melewatinya. Lalu terlihat penampakan planet Melancholia yang semakin mendekat. Claire pun semakin cemas. Malam harinya para kuda yang berisik membangunkan Claire. Claire pun menuju kandang menenangkan kuda-kuda itu. Saat akan kembali masuk ke rumah, Claire melihat Justin yang memandangi planet Melancholia yang berwarna biru terang itu, lalu berjalan menyusuri lapangan golf. Claire pun mengikuti dari belakang. Sampailah Claire di balik pepohonan, melihat Justin dari kejauhan, berbaring tanpa busana sambil memandangi planet Melancholia. Keesokan harinya saat sarapan, John membeli teleskop untuk melihat Melancholia lebih jelas. Lalu malam harinya Claire yang penasaran keluar menuju teleskop untuk melihat planet Melancholia. Planet itu membuatnya cemas. Lalu Claire browsing di internet tentang planet itu. Di situ dia menemukan fakta bahwa orbit Melancholia berputar melewati bumi, kemudian menjauh sejenak, lalu kembali mendekati bumi yang akhirnya akan menabrak bumi. Di artikel itu disebut tarian kematian atau Dance of Death. Claire pun mencetak artikel itu. Claire yang semakin cemas menunjukkan artikel itu kepada suaminya. Namun John tetap menenangkan Claire, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Planet itu tidak akan menabrak bumi. Sementara itu Justin malah terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Kali ini justru Claire yang semakin panik akibat planet itu. Claire pun bertanya pendapat Justin mengenai planet Melancholia. Tidak terduga, Justin malah menjawab kalau bumi ini jahat dan kita tidak perlu berduka karenanya. Tidak akan ada yang merindukan bumi. Justin juga mengatakan tidak ada lagi kehidupan lain di alam semesta selain di bumi. Di sini terungkap bahwa ternyata Justin memiliki kemampuan lebih. Justin bisa mengetahui segala hal, bahkan jumlah kacang di kuis pernikahannya yang berjumlah 678 biji dia sudah tahu sebelumnya. Jadi Justin sudah tahu sebelumnya kalau kehidupan hanya ada di bumi dan kehidupan itu tidak akan lama lagi musnah. Malam harinya, momen di mana Melancholia berrotasi memutari bumi dimanfaatkan John dan keluarganya untuk melihatnya lewat teleskop. Melancholia pun perlahan muncul dari ufuk menampakkan wujudnya. Pada saat ini Claire masih tenang karena Melancholia menunjukkan tanda-tanda menjauh dari bumi. Namun saat itu juga John mulai menunjukkan gelagat aneh. Claire pun kembali cemas sampai sesak nafas. Namun setelah mengetahui fakta bahwa Melancholia semakin menjauh, Claire bisa tenang kembali. Siang harinya Claire menemui John yang sibuk dengan teleskopnya. John terlihat gelisah. Lalu Claire tertidur di kursi. Saat terbangun dia melihat John sudah tidak ada lagi di samping teleskopnya. Lalu kemudian dengan alat sederhana, Claire menyadari
kalau ternyata Melancholia berbalik mendekati bumi kembali. Claire pun panik dan mencari John. Dia pun tidak menemukan John dimanapun di dalam rumah. Kemudian Claire menuju kandang kuda, dan benar saja, Claire menemukan John yang terbaring tidak bernyawa, bunuh diri menenggak racun. Dia pun menutupi jasad John dengan jerami. Kemudian saat sarapan, Justin menanyakan di mana John. Claire pun berbohong kalau John pergi berkuda. Kemudian dengan alat sederhananya, Claire mencoba memastikan kembali. Ternyata tetap saja ukuran Melancholia terlihat semakin membesar dari sebelumnya, yang berarti jaraknya semakin dekat dengan bumi. Claire pun panik dan mencoba membawa anaknya untuk mencari tempat perlindungan. Karena mobil yang ada tidak dapat dinyalakan semuanya, akhirnya Claire menaiki kendaraan golf menuju desa setempat. Justin hanya melihat Claire yang panik. Di saat akan melewati jembatan, tiba-tiba kendaraan Claire mati dan tidak bisa melanjutkan kendaraan. Di saat itulah Claire menyadari bahwa percuma, dia tidak akan bisa lari ataupun sembunyi. Akhirnya dia menggendong anaknya kembali lagi ke dalam kastil. Claire pun akhirnya sadar bahwa dia tidak akan bisa lari dari hal ini dan ingin bersama-sama di saat tabrakan terjadi dengan segelas anggur di teras rumah. Namun Justin menanggapinya dengan dingin karena dia hanya ingin semuanya cepat berlalu. Di luar rumah, Justin menemui Leo yang sedang bersedih dan ingin menyelamatkan ibunya. Tapi Leo sadar tidak ada tempat lagi untuk berlindung. Namun Justin mengatakan ada, yaitu gua ajaib. Dan dia mengajak Leo untuk membuat gua ajaib itu dengan mencari ranting-ranting pohon di hutan. Akhirnya jadilah gua ajaib yang terbuat dari tumpukan kayu buatan Leo dan Justin. Dan mereka bertiga pun masuk dan duduk bertiga, menunggu akhir dunia sambil berpegangan tangan. Claire pun tak kuasa membendung air mata menyadari hidup mereka atau bahkan hidup bumi tidak lama lagi. Lalu kemudian angin berhembus semakin kencang. Tanah mulai bergetar. Lalu perlahan-lahan muncul terlihat Melancholia yang bersiap-siap bertabrakan dengan bumi. Kemudian akhirnya terjadi. Bumi berbenturan dengan Melancholia. Dan berakhirlah semua kehidupan di atas bumi. Lalu selesailah film ini guys. Demikian alur cerita lengkap dari film Kiamat Melancholia. Film ini menceritakan sisi berbeda dari bencana. Tidak seperti film-film kebanyakan, di mana diisi dengan aksi pemerintah dalam menghadapi bencana. Bahkan tidak diperlihatkan kekacauan di kota-kota, di mana pasti chaos mengetahui kalau sebentar lagi bumi akan hancur. Dan tak ada tempat lagi untuk berlindung. Di sini hanya fokus pada reaksi dua orang, yaitu Justin dan Claire dalam menghadapi akhir dari dunia. Oke, sekian dari kami. Nantikan konten kami berikutnya. Jangan lupa tuliskan kritik dan saran di kolom komentar ya guys.